Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN hingga Agustus 2025 mencapai setara 321,6 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi pendapatan negara turun dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga Agustus 2025, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN hingga Agustus 2025 mencapai setara 321,6 triliun rupiah. Angka ini mencapai 1,35% dari produk domestik bruto atau PDB. Defisit APBN pada Agustus 2025 melebar jika dibandingkan dengan posisi Juni 2025 yang mencapai 0,84% PDB. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan bahwa pelebaran defisit ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk. Realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.638 triliun rupiah atau setara 57,2% dari target. Realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.777,3 triliun rupiah. Jumlah pendapatan negara tak sebanding dengan realisasi belanja negara yang mencapai 1.960 triliun rupiah atau setara 55,6% dari target. Realisasi tersebut meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.930 triliun rupiah. Untuk mengatasi defisit ini, Menkeu bakal menggenjot pendapatan hingga akhir 2025. Salah satunya dengan peningkatan penerimaan sektor pajak. Kondisi likuidasi sistem itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya. Kira-kira. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Sementara itu realisasi pembiayaan anggaran sampai 31 Agustus 2025 tercatat mencapai 425,7 triliun rupiah atau 64,3% dari target terbaru sebesar 662 triliun rupiah. Hal ini membuat realisasi utang pemerintah selama periode Januari hingga Agustus 2025 meningkat hingga 44,3% dibanding realisasi utang periode yang sama tahun lalu. Tim Liputan Jawa Post TV memberitakan.